Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Ada salam. Katakan bersama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Ivan. Kita bersyukur bahwa ada begitu besar rahasia Tuhan yang disimpan berabad-abad yang hanya diperuntukkan untuk kita, untuk gerejanya. Bahkan seperti kemarin kita juga sama-sama lihat bahwa Salomo coba-coba mencari tahu 3-4 hal dia nggak tahu. Tapi buat gereja hari ini kita memiliki pengetahuan dan beragam hikmat Allah Tuhan sediakan bagi gerejanya. Itu sebabnya kita tahu apa yang harus kita buat di akhir zaman. Terus datang ke gereja, tempatkan diri kita di bawah firman kasih karunia supaya kita bisa melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat percepatan karena janji firman Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan Sion. Ya, kita akan disediakan makanan yang berlemak bersumsum. Anggur yang tua benar, ya Kristus memberikan dirinya sendiri sebagai hidangan yang terbaik untuk kita nikmati. Dan kita percaya bahwa ketika Roh Kudus ada dalam kita, Roh Kudus sanggup membuat segala sesuatu akselerasi terjadi dengan sangat cepat. Dan tidak ada penundaan, bahkan seperti yang dikhotbahkan Pastor Ivan lalu-lalu juga disebutkan bahwa dari hasil yang kita akan peroleh, kita akan melihat bahwa percepatan itu terjadi, pembajak bisa menyusul penuai. Artinya bahwa kalau saudara pebisnis, ada orderan masuk, orderan belum sempat dikirim, sudah ada yang order lagi. Puji Tuhan, itu berkat yang Tuhan berikan dan Roh Kudus sanggup melakukan itu. Kalau kita belajar tempo hari tentang kuasa Roh Kudus, jika kita sakit, Roh Kudus akan menghidupkan tubuh kita yang fana, dipakai kata sopeio, artinya quicken, dibuat sembuh secara cepat dan instan. Dan ini bukan hal baru. Karena sejak penciptaan kalau kita lihat, di gambar ini kita akan melihat bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan instan, ya. Kita lihat di sini alam semesta diciptakan hanya dengan sekali berfirman, semua jadi tanpa proses dari yang tumbuh dari biji, dari pohon dan kemudian menjadi berbuah. Seorang profesor hebat sekalipun di dunia kedokteran, kalau dia tidak mengenal Kristus dan tidak pernah tahu tentang awal penciptaan, kalau saudara bawa dia ke hari pertama Adam diciptakan, dia tidak akan percaya bahwa laki-laki itu baru berusia 1 hari. Pasti dia akan bilang, model laki-laki seperti kayak begini itu mungkin sudah 20, 30, 40 tahun. Benar nggak? Karena Adam tidak diciptakan dari orok dulu. Tapi dia langsung diciptakan dalam percepatan tumbuh menjadi manusia dewasa. Hasil tes uji karbon hari ini, ilmu pengetahuan bilang bahwa fosil-fosil, tumbuhan, hewan, makhluk hidup, mungkin manusia purbakala, sudah berumur jutaan tahun. Padahal sebenarnya semua diciptakan dengan cepat oleh Roh Kudus, sehingga seolah-olah mereka matang sebelum waktunya. Karena apa? Semua diciptakan untuk dipersembahkan kepada manusia. Dan itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi Roh Kudus sanggup bekerja dan bekerja dalam melakukan percepatan itu bukan baru-baru ini saja ketika dia mencurahkan rohnya kepada kita. Tapi sejak penciptaan dari awal mula ini sudah pekerjaan Roh Kudus. Artinya bahwa kalau saudara menempatkan diri di bawah firman kasih karunia dan saudara tahu bahwa oleh darah Yesus saudara sudah disucikan, maka ketika Roh Kudus bekerja dalam saudara, saudara akan melihat percepatan. Tahun-tahun saudara yang hilang akan dikembalikan berlipat kali ganda. Soalnya hanya lihat segala kemakmuran yang terbaik yang Tuhan sediakan. Nah, itu yang harusnya kita pegang karena Tuhan menciptakan segala. Kalau misalnya kita lihat ketika Tuhan Yesus merubah air jadi anggur pun, harusnya untuk mendapatkan anggur yang baik, jadi wine yang lesat untuk dinikmati itu butuh 7-10 tahun kan. Tetapi apa yang Tuhan buat? Hanya dalam sekejap air berubah menjadi anggur, skrip prosesnya. Ya kan? Nah, hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menciptakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kita lihat ayat yang pertama di sini dibilang apa di situ? Segala sesuatu dijadikan apa? Oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, Zoe, dan hidup atau Zoe itu adalah terang manusia. Kita langsung baca di Kolose 1 ayat 16, nanti kita jelaskan bersama. Karena di dalam Dialah telah apa? Diciptakan satu hal? Enggak, segala sesuatu yang ada di mana?
di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Artinya segala sesuatu di dunia ini dijadikan oleh firman Kristus. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman Kristus, tidak salah kalau pastor selalu, gembala kita selalu mengencourage kita supaya apa? Tempatkan dirimu di bawah firman Kristus. Supaya apa yang saudara tidak pernah lihat, saudara akan lihat ketika Kristus berkuasa lewat firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan melihat segala sesuatu yang baik terjadi. Dan kemudian di sini, di dalam Dia ada hidup. Di dalam bahasa Yunani, kehidupan dibagi dua. Kehidupan biologi, ya biologis disebut bios. Dan kehidupan ilahi atau prinsip kehidupan itu disebut zoe. Jadi hidup ini bukan hanya sekedar hidup biologis. Tetapi kalau tidak ada unsur ilahi di dalamnya menggerakkan kehidupan biologis ini, maka semuanya pasti akan mati binasa. Sampai sini kita mengerti. Dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, sebenarnya manusia punya ketakutan bawaan, yaitu takut terhadap kegelapan dan takut terhadap apa? Kematian. Benar enggak? Orang kalau dibawa ke tempat gelap, pasti dia takut. Ya, bawa ke tempat yang tidak ada terang, pasti dia takut. Kalau lihat orang mati, lihat bencana alam, pasti dia takut. Karena ini adalah ketakutan yang sangat mendasar. Tapi hari ini, Kristus itu bukan cuma terang, tapi Yesus itu adalah hidup. Sehingga hari ini, saudara tidak akan takut mengalami kegelapan, dan saudara juga tidak akan pernah mengalami kematian. Kenapa? Karena Kristus itu hidup itu sendiri dan terang itu sendiri. Itu sebabnya dia bilang apa? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu di dalam hidupmu, apapun, baik yang kecil maupun yang besar, saudara harus bisa melihat bahwa segala sesuatu itu terjadi karena firman Kristus. Jadi saudara tidak bisa berusaha sendiri. Apa yang saudara upayakan pasti akan menghasilkan separohnya, setengahnya, atau tidak sama sekali. Tapi tidak bisa semuanya berhasil. Tapi kalau saudara mau lihat setiap area dalam hidupmu berhasil, sekali lagi tempatkan dirimu dalam firman Kristus dan segala sesuatu akan dijadikan oleh firman Kristus itu. Dan ini yang kita harus lihat bahwa Yesus menciptakan baik dunia dan juga sorga. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Berbicara tentang sesuatu yang material dan imaterial. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahkan nih saudara makan minum pun, Alkitab bilang kalau saudara makan, saudara minum, saudara lakukan juga seperti untuk Tuhan. Padahal makan minum itu adalah hal yang sangat egois, adalah untuk pribadi banget kan. Tapi Tuhan bilang, kamu melakukan itu, kamu melakukannya untuk Tuhan. Kenapa? Begitu kita bisa makan, kita bilang gini, puji Tuhan, karena aku dilindungi, aku diberkati, hari ini aku bisa terus makan. Dan tetap sehat, kuat untuk tujuan ilahi di dalam kehidupan ini. Ada amin? Nah kalau kita lihat di sini dibilang bahwa karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maka kita pergi ke kitab Kejadian. Di sejak awal di dalam Kejadian 1 kita akan lihat di sini dibilang apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani disebut Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Dalam penciptaan ada dua kata, ada kata bara dan kata et. Kata et di sini disebutkan dalam nomor strong H854. Saya jelaskan pelan-pelan supaya saudara ngerti. Dari 419.687 kata Ibrani Tanakh, terdapat 7.034 kata et yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa kitab apapun. Jadi et ada dua, ada et yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa apapun, dan ada et yang dapat diterjemahkan dengan waktu, musim, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini apa yang dimaksud ketika menggunakan kata et dalam nomor strong H854, kita lihat nomornya, penomorannya supaya kita tahu bahwa Alkitab ini bukan sekedar ditulis demikian rupa, tapi pengkodekannya itu luar biasa. Tuhan sangat ajaib, Roh Kudus menuntut semua penulis-penulis sehingga setiap detail Alkitab itu penuh kuasa, powerful, punya janji bahkan. Dan ada satu rahasia tersembunyi di dalamnya. Jadi kalau kita lihat et ini merujuk kepada piktografi Yahudi kuno. Jadi kalau orang Yahudi kuno itu menggambar alfabetnya itu pakai lambang-lambang. Kata et itu terdiri dari dua perlambangan, yaitu kata alef dan taf. Dan alef dan taf itu dilambangkan lembu dan salib.
Apa itu lembu dan salib? Di dalam kitab Wahyu, terjemahan bahasa Yunani, Alef dan Tab diterjemahkan Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini siapa? Firman Tuhan Allah. Ini maksudnya bukan Allah berfirman, tapi menjelaskan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Di sini Alfa dan Omega berbicara tentang Yesus yang adalah firman yang awal dan Yesus yang adalah firman yang akhir. Kalau Yesus adalah firman yang awal dan Yesus adalah firman yang akhir dan dia berfirman saudara jadi, maka keputusan akhirnya juga harus lewat firmannya, bukan penyakit, bukan apapun masalah hidup saudara di dunia ini. Ketika kita mengetahui kebenaran ini, setiap hari kita menempatkan diri di bawah firman Kristus, kita tahu bahwa ending kita pasti bahagia. Kenapa? Karena Yesus yang memulai, dia juga yang menjaga, dan dia juga yang akan memelihara kita sampai akhirnya. Saya sangat terkenan dengan kata bahasa Latin Providentia Dei, atau yang dimaksud dengan penyertaan Allah. Bahwa Allah ketika dia menciptakan, dia tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan kita bukan sama seperti konsep Allah dalam kepercayaan lain. Dia tinggal ciptain, dia biarin liar begitu aja, dia tunggu di akhir zaman. Ya, tinggal tunggu injury time. Yang misalnya buat jahat, tinggal dia tackle keras, dia sliding, lu masuk neraka. Wah, lu kan udah bilang dari awal kan, jangan buat salah, jangan buat dosa kan. Tetapi Yesus kita tidak demikian. Dia menjaga kita dari Alfa hingga Omega. Di antara rentan Alfa dan Omega ada dia yang maha kuasa. Dia ada dan sudah ada. Kalau kita lihat Mika 5 ayat 2 disebutkan apa? Permulaannya sudah sejak purbakala. Dan permulaan yang sudah sejak purbakala itu yang tadi kita lihat. Sebelum dunia jadikan, dia sudah ada di sana. Dan dia menerima kata kerja untuk melakukan tindakan penciptaan lewat bara tadi. Karena ada karena Kristus yang melakukan penciptaan itu. Lihat di sini. Bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 8 juga dibilang apa? Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah berbicara tentang siapa? Yesus. Karena kitab Wahyu berbicara tentang Injil Yesus Kristus. Apa itu? Kabar baik tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya Pastor Ivan sudah pernah sampaikan juga bahwa kalau saudara baca kitab Wahyu, jangan takut. Karena di situ berbicara tentang Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Bukan tentang antikris atau tentang akhir zaman yang akan membuat saudara binasa. Tidak demikian. Allah di sini disebutkan yang maha kuasa. Kata maha kuasa di dalam bahasa Yunani digunakan kata pantokrator yang artinya ia memegang kendali atas segala sesuatu. Ini bukan kata main-main. Ketika bahasa dipredikatkan kepada seseorang, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Artinya bahwa dia menjaga seluruh masa dan setiap hal yang detail di dalamnya supaya turut dengan apa? Kehendaknya. Ini kekuatan yang saudara miliki dalam Tuhan. Supaya hari ini kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, segala masa. Baik Alfa dan Omega. Sebelum lebih jauh, kita coba lihat di dunia ini waktu-waktu apa saja di alam semesta ini yang kita punya. Kita ke slide berikutnya, kita akan menemukan di sana. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Termasuk di dalamnya hal-hal yang material dan hal-hal yang imaterial. Termasuk di dalamnya bumi dan surga. Dan ruang dan waktu. Bumi dan sorga kategorinya ruang. Tapi waktu juga diciptakan oleh siapa? Tuhan Yesus. Waktu kekekalan yang tidak ada ujung awal dan yang tidak ada ujung akhir disebut aion. Jadi Yesus menciptakan waktu aion. Kemudian dia juga menjadikan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dia menjadikan dirinya waktu kronos. Ada awal, ada akhir. Makanya kodenya ada alfa, ada omega. Di waktu kronos. Ada permulaan, panahnya kepada akhir. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kronologis itu muncul dari kata ini. Karena keberaturan. Waktunya secara kuantitatif hitungnya terus. Dari tahun 0 sampai ke tahun yang ke sekarang. Nah kalau kita lihat di sini.
Artinya bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu di dalam dia, di dalam et. Nah, bayangkan Yesus bilang bahwa aku datang kepada kepunyaanku, tapi kepunyaanku menolak aku. Itu sama kayak bilang begini, saudara tinggal dalam Kristus, Kristus tuan rumahnya, tapi saudara ngelunjak di dalam. Nah, bayangkan kalau saudara hari ini sudah mengenal kebenaran. Saudara bersyukur karena diberikan kesempatan tinggal dalam Kristus, tinggal dalam et, tinggal dalam Alfa dan Omega. Tapi kalau saudara lihat orang yang tidak mengenal Kristus, mereka mengolok-olok dan menghina Kristus, saudara yang kayaknya kesel sendiri. Nggak tahu diri banget, udah tinggal di dalam waktu Tuhan, di dalam diri Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam apa yang Tuhan ciptakan, masih ngejek-ngejek penciptanya. Tapi saudara nggak usah peduli. Orang bilang bahwa Yesus bukan Tuhan, ilmu kita bukan di situ lagi. Kalau kita lihat kayak begini aja, kita sudah jauh melampaui segala akal manusia. Karena kalau bisa saudara bisa mengukur Tuhan, maka dia bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak bisa diukur. Coba, mungkin kita bisa mengukur waktu kronos. Karena kita hidup di dunia kronos. Tapi apakah kita bisa menghitung waktu aion? Tidak bisa. Kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu kapan awalnya, akhirnya. Karena dia kekal di awal, dia kekal juga di akhir. Mikir sendiri itu apa artinya. Sampai sini saudara ngerti? Nah, Yesus disebut Alfa dan Omega. Artinya dia punya keputusan awal atas hidupmu. Dan dia juga akan memiliki keputusan akhir atas hidupmu. Bukan penyakit, bukan vonis dokter dan setan atau apapun di dunia ini. Jadi kalau saudara susah sengsara, ingat bahwa Yesus itu Alfa, Yesus itu Omega. Ya, setan berusaha untuk memanipulasi saudara, membawa saudara ke pikiran di luar Kristus. Itu sebabnya saudara harus terus datang karena gembala saudara tetap mengajak saudara, mengencourage saudara untuk tetap berada dalam firman kasih karunia Tuhan. Supaya saudara mengenal rahasia yang disimpan berabad-abad, beragam hikmat Allah disediakan di gereja untuk siapa? Untuk anak-anak yang paling disayang sama Tuhan. Kemudian, di sela-sela waktu Kronos, ada waktu Kairos, tahun rahmat Tuhan contohnya. Ya, itu seperti kesempatan. Jadi kalau misalnya waktu Kronos itu berbicara tentang kuantitas waktu yang bisa dihitung, waktu Kairos adalah waktu secara kualitas. Waktu secara kualitas maksudnya apa? Sesuatu yang diberikan di rentan waktu Alfa dan Omega. Supaya hari ini saudara, di segala musim, segala waktu, saudara tidak pernah merasakan bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Karena apa? Di alam semesta yang luas, di aion, di dalam waktu kekalan, Tuhan menanti saudara di sana. Di waktu-waktu Kronos, dia juga Alfa dan Omega. Tetapi di setiap antara rentan waktu Alfa dan Omega, Tuhan juga tetap ada di sana, memberi makan kita. Mau buktinya? Kita lihat di ayat berikut. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib ya et and kara dialami mereka semua. Waktu yang ini adalah waktu yang bisa diterjemahkan. Ya, et dengan strong 854 tadi, itu tidak bisa diterjemahkan, ada sekitar 7034. Nah, sisanya waktu dengan nomor strong 6256, jadi simbolnya sama, alfa dan omega sama-sama et, tapi penggunaannya berbeda. Tidak persis sama. Satu bisa diterjemahkan, satu tidak bisa diterjemahkan. Nah, yang nomor strong 6256 itu biasa diterjemahkan dengan waktu, ya, bisa diterjemahkan dengan musim, nanti kebiasaan, dan waktu makan. Nanti kita kembali ke Rut, kita ke slide yang tadi dulu sebelum Rut ini. Kalau kita lihat di sini, ketika waktu Kronos, manusia jatuh dalam dosa, dibilang dalam Ibrani 10 ayat 15, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan apa? Perfect, komplit untuk selama-lamanya, dienekes, terus menerus, mereka yang ia kuduskan. Jadi ketika saudara berpikir bahwa, Tuhan hanya mengampuni dosa saya masa lalu, sampai saya bertobat. Dari saya bertobat sampai masa depan itu tanggung sendiri. Ngapain saudara tanggung sendiri? Yesus sudah menanggung semuanya, saudara mau nanggung lagi. Dari Alfa sampai Omega, Yesus mencurahkan darahnya. Sampai saudara ngerti? Tetapi bukan cuma di situ. Bukan cuma dari Alfa sampai Omega. Kalau cuma Alfa sampai Omega, setan masih bisa berkeliaran ke waktu Tuhan di sorga, ke aion, untuk mendakwa saudara siang dan malam. Makanya apa? Ketika Yesus mati, dia korbankan darahnya, dia menguduskan waktu Kronos dan waktu aion semesta. Dia membawa darahnya sampai ke ruang maha suci untuk menguduskan tempat itu. Supaya apa?
tidak lagi ada iblis yang dapat mendakwa kita. Makanya kita Wahyu bilang apa? Telah dilemparkannya pendakwa-pendakwa kita yang mendakwa kita siang dan malam di waktu Kronos dan di waktu Aion. Supaya hari ini iblis tidak punya ruang, tidak punya waktu lagi untuk mendakwa kita orang yang paling disayang sama Tuhan Yesus Kristus. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ingat, tidak ada ruang, tidak ada waktu yang tidak dikuduskan Tuhan. Hari ini semua waktu, semua ruang sudah dikuduskan Tuhan. Jadi dari sejak awal sampai akhirnya, kalau kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 2 dibilang bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, Aion, berbicara tentang segala semesta yang abadi, bahkan Kronos, bahkan juga Kairos. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang membangun, Tuhan juga Tuhan yang menjaga. Kalau kita lihat Mazmur 127 bilang begitu kan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia penjaga berjaga-jaga. Dia menciptakan kita dari awal. Dia adalah firman yang berjanji. Dia juga firman yang di akhir yang menggenapi. Tetapi dia juga menopang dengan firman yang kairos. Yang memberi makan, yang menopang oleh darahnya. Dia terus-menerus menyucikan kita. Sehingga tidak ada bagian waktu dan ruang manapun di mana iblis punya kesempatan untuk mendakwa kita. Jadi hari ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kita diselamatkan bukan hanya dari waktu alfa sampai waktu omega. Tapi ketika kita nanti ditempatkan bersama-sama dengan Yesus di sorga oleh Allah di waktu kekekalan, tempat itu juga sudah dikuduskan bagi kita yang percaya. Jadi saudara mau ada di ruang dan waktu mana saja, saudara memiliki ruang dan waktu yang sangat diberkati. Orang bilang waktu adalah uang kan? Benar nggak? Kalau tidak ada uang, tidak ada waktu. Sekarang Tuhan sudah memenangkan ruang dan waktu. Artinya uang juga saudara akan berlimpah di waktu dan uang manapun. Kalau begitu jangan. Mengerti enggak tapi? Mengerti ya? Saya percaya Jemaat Bethesda adalah jemaat-jemaat yang pintar dan cerdas. Memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena punya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan punya waktu Kronos, tapi dia juga punya waktu Kairos. Kalau dalam perjanjian lama, orang selalu bilang bahwa waktu Kairos itu adalah waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Itu cuma sekali-kali loh. Tuhan bisa mundur, pergi lagi, dia datang lagi ke orang. Ya, jadi kalau kamu menyia-nyiakan kesempatan Tuhan, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi puji Tuhan tidak begitu. Ketika Yesus datang di dunia, sama seperti visi dan misi Bethesda di dalam Lukas 4, itu ayat 17, 18, 19, dibilang Tuhan datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan tahun rahmat Tuhan itu tidak tutup buka sama seperti zaman perjanjian lama. Tapi buka terus di saat Yesus mencurahkan darahnya, berita Injil disampaikan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tahun rahmat Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang dikasihinya. Kasih tahu sama saya, di bagian ruang Aion, Kronos, atau Kairos, apa iblis punya kesempatan lagi untuk saudara? Tidak ada. Kalau saudara tidak pernah menempatkan diri dalam firman Kristus dan tidak datang ke gereja, saudara tidak memiliki pengetahuan ini, kebenaran ini tidak akan pernah memerdekakan saudara. Coba kita lihat, apa pekerjaan Tuhan di waktu Kairos. Kita lihat, tadi kita sudah lihat di pengkhotbah. Kalau di dalam pengkhotbah, Pastor Ivan sudah pernah khotbahkan, jadi saya tidak harus berbicara banyak, karena Tuhan selalu memberikan waktu, ya, dan nasib, atau kesempatan, atau karah, ada waktu kesempatan Tuhan. Tapi hari ini saya pengen ngajak saudara untuk melihat kisah Rut. Ini karena 2 hal ini berbicara tentang waktu yang bisa diterjemahkan. Dan ini waktu makan. Nah loh, waktu makan diterjemahkan dengan Ed. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, itu bukan berbicara tentang Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang nanti ada di akhir. Tapi Tuhan juga yang terus-menerus kasih makan kita. Lihat di sini, Rut 2 ayat 14. Ketika sudah waktu makan, Ed, ya, Alfa dan Omega, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah kalau saudara lihat di sini, kata Ed diterjemahkan sebagai waktu makan. Jadi Ed itu tadi tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa manapun, sekitar 7.034 kata.
dan sisanya bisa diterjemahkan rata-rata tuh berbicara tentang waktu. Ada musim, ada waktu, ada season, ada when, ada kapan, ada biasanya, ada seringkali. Tetapi di antara semua itu yang paling istimewa adalah waktu makan. Karena makan itu baik buat pertumbuhan. Di sini kita melihat Boas memberi kesempatan kepada siapa namanya Ruth ya untuk menikmati makanan yang dihidangkan oleh Boas di mana di ladangnya. Jadi Boas berbicara tentang siapa? Yesus. Ruth berbicara tentang apa? Gereja. Ladang berbicara tentang apa? Tempat gereja. Ya kan? Karena disinilah tempat ditaburkan benih dan juga terjadi penuaian. Ya kan? Jadi ketika saudara datang ke gereja, menempatkan diri saudara dalam firman Kristus, maka saudara akan menerima makanan terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. Lihat di sini dibilang apa? Berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti itu dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah dia di sisi siapa? Penyabit-penyabit. Orang Israel mana mau duduk sama orang asing? Benar nggak? Si Ruth ini kan orang Moab. Kenapa dia dapat privilege bisa duduk bersama dengan penyabit-penyabit orang Israel? Hari ini, saudara bukan orang Yahudi. Tapi saudara bisa duduk di gereja, mendapat bagian terbaik milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membuka hati dan pintunya lebar-lebar sebagai tahun rahmat Tuhan buat kita semua yang percaya. Dan kalau saudara lihat di sini dia bilang apa? Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Saudara sudah pernah ikuti khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Ketika hasil tuaian gandum yang pertama atau benih hasil yang pertama dari jelai itu diberikan kepada imam akan mengunjukkan benih itu kepada Tuhan, hasil pertama itu, dengan declare atau deklarasikan bahwa Tuhan akan menjaga seluruh sisa panen, mengantisipasinya dari kerusakan, dan membuat kita akan memiliki kesejahteraan yang berlimpah, dengan panen yang hasilnya berlimpah. Harus imam yang menunjukkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi hari ini berbicara kepada Boas itu menggambarkan Yesus yang berbicara terhadap gereja. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus malam ketika ia diserahkan, dia mengambil roti, mengambil anggur, dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya sebelum dia memberi mereka makan. Apa yang dikatakannya? Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kebiasaan menunjukkan bertih gandum itu membuktikan bahwa seseorang yang menunjukkan, memberi perhatian dan tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan orang yang ditunjukkannya itu. Hari itu, Boas sementara mewakili Yesus Kristus untuk menunjukkan bertih gandum kepada gerejanya. Kamu kulindungi, kamu kujagai, dan kamu akan penuh dengan damai sejahtera dan kesuksesanmu penuh dalam aku. Itu sebabnya hari ini dia memberikan tubuh dan darahnya. Kita dilindungi aman. Dosa kita dia ampuni. Di dalam dia kita mengalami yang namanya kelimpahan. Boas mewakili Kristus sebagai imam. Bukan menunjukkan kepada Tuhan. Tapi menunjukkan kepada Ruth. Mau bilang apa? Bahwa Boas menggambarkan Kristus. Menunjukkan kepada Ruth ketika dia memberikan bertih gandum. Dia bilang apa? Ruth, aku bertanggung jawab penuh kepadamu dan juga mertuamu Naomi. Keamananmu dan semua kebutuhanmu sehari-hari. Aku bertanggung jawab sampai selama-lamanya. Yesus buah sulung. Hari ini saudara dengar firman buah sulung Kristus. Artinya Kristus sedang menunjukkan bertih gandum kepada saudara hari ini. Walaupun kami hanya melayani, tapi Yesus kokinya. Tapi Yesus lewat kami menunjukkan bertih gandum kepada saudara. Supaya hari ini saudara tahu bahwa saudara memiliki rasa aman. Dan saudara tidak ada kurang apapun. Saudara akan sejahtera sama seperti apa yang dialami sama Ruth. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Dia makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Ini berbicara tentang apa? Kelimpahan. Habis dia makan sama seperti habis kita makan hari ini. Kemudian apa? Dia mulai pergi memungut apa yang tidak dia tanam. Apa dia ikut tanam? Enggak. Dia memungut apa yang dia tidak tanam. Bahkan ada pesan Boas, ya saudara nanti baca di rumah, tolong jangan ganggu-ganggu dia dan jangan berkata kasar kepadanya.
Hari ini banyak pendeta bilang, hai jemaat, kamu model kayak iblis semua. Kalau kamu tidak bertobat, angkat kakimu dari tempat ini. Kalau enggak kamu mati masuk neraka. Padahal Boas dan Ruth digambarkan bahwa betapa kasihnya Tuhan kepada Ruth. Sampai dia bilang, kalau dia memungut, jangan sampai berlaku kasar kepadanya. Bisa bayangkan enggak? Makanya Tuhan memenangkan kita dengan kasihnya. Tuhan tidak pernah berlaku kasar kepada kita. Itu sebabnya kita juga jangan berlaku kasar kepada orang lain. Aminnya sedikit. Puji Tuhan. Jadi apa? Ketika saudara menempatkan diri dalam firman kasih karunia, saudara makan, habis itu apa? Saudara akan memungut sesuatu yang saudara tidak tanam. Tiba-tiba orang transfer, Pak sudah saya transfer Kak. Ini buat yang mana Pak? Itu buat project yang nanti saya akan pesan, tapi nanti uangnya habis saya kirim duluan. Oh, senang deh, semangat kalau dia ngomongin kayak gini. Tapi itu kenyataannya. Saudara menempatkan diri di bawah firman kasih karunia, saudara dengar, saudara makan, diunjukkan bertih gandum, bukti bahwa ada yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan saudara. Habis dari situ, saudara kembali pergi ke ladang menuai apa yang saudara tidak tanam. Kasih karunia bukan? Kasih karunia. Jadi Tuhan adalah Tuhan bukan cuma Alfa dan Omega yang berjanji di awal terus mengingkari di akhir. Itu saudara, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kayaknya sudah berumur semua ya. Usianya udah sama kayak usia Ayon jangan-jangan. Soalnya itu lagu di zaman Ayon. Jadi ketika Tuhan adalah firman yang alfa, yang berjanji, dia juga adalah firman yang akhir, yang mengenapi. Jadi kalau saudara percaya firman yang berjanji, saudara juga harus percaya bahwa firman itu akan tergenapi. Jangan percaya setengah-setengah, nanti saudara akan menerima setengah. Benar enggak? Bahkan di dalam perjalanan rentan waktu antara alfa dan omega, dia bilang, duduk sini, gue kasih makan. Habis kasih makan, kamu kenyang kan? Habis itu silakan. Silakan, pungut. Apapun yang kau pengen, kamu dapatkan. Tidak ada orang yang larang-larang, gak ada yang berkata kasar kepadamu. Artinya apa? Ini ketersediaan yang datang dari Tuhan. Kalau menurut ukuran agama, tidak bisa. Kamu harus berupaya dulu untuk mendapatkan semua hasil. Ini enggak, orang asing tidak layak menerima berkat orang Yahudi. Tapi dibikin duduk sama seperti kita hari ini. Bukan bangsa Yahudi, dibikin duduk di gereja, menikmati kabar baik, kasih karunia Tuhan. Kita duduk, kita makan, kita kenyang. Begitu pulang, kita tinggal mengumpulkan. Yesus, saudara, adalah Allah yang hebat, yang perkasa. Yang menguasai segala ruang dan waktu. Dia pantau karakter. Dia bukan hanya pencipta. Dia mengatur. Ya kan? Saudara biasa mengatur keperluan anak-anak dan istri saudara atau suami saudara lebih dulu kan dibanding karyawan saudara kan. Berarti hari ini kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengatur mereka yang dikasihinya. Nah supaya hari ini kita tahu bahwa kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Ini rahasia yang besar. Karena ini rahasia yang besar, rahasia biasanya disampaikan langsung. Tidak lewat perantaraan para nabi. Ya kan? Harus disampaikan langsung. Kalau enggak terjadi distorsi informasi. Ketika Salomo berusaha untuk mengetahui 3 dari 4 hal yang dia ingin ketahui tapi nggak bisa, kalau dia paksa, maka akan terjadi distorsi informasi. Makanya nabi-nabi menyelidiki, malaikat-malaikat menyelidiki, tapi nggak dikasih tahu. Tapi hari ini Tuhan Yesus sendirilah yang datang dan menyampaikan kabar baik ini kepada kita. Kita lihat Ibrani pasal 1. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, Aion. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita jelaskan, pada akhir zaman ini, kita sudah memasuki akhir zaman bukan? Kita sudah mau memasukin hari yang ketiga. Pastor Ivan bilang apa? Datang ke gereja. Terima pemulihan dari Tuhan. Kita akan melihat tahun-tahun yang terhilang. Digantikan Tuhan berlipat ganda. Dengan cepat. Kalau cepat mau aja, amin. Ya, siapa juga mau lambat-lambat kan?
menunggu katanya pekerjaan yang membosankan. Mungkin ada waktu-waktu untuk menunggu supaya kita dewasa. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus membuat kita tumbuh dan cepat. Ya, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Seperti saya bilang tadi, kalau pesan rahasia khusus disampaikan oleh agen tertentu, mungkin akan terjadi distorsi informasi. Ya kan? Dan pesan ini bukan pesan hukum Taurat. Karena Nabi mewakili hukum Taurat. Pesan Nabi selalu hukum. Kamu baik-baik. Kalau kamu tidak baik-baik, awas kamu. Tapi Tuhan, kalau kamu tidak baik-baik pun tidak apa-apa. Selama kamu percaya, kamu akan aman. Aku yang menanggung ketidakbaik-baikannya kamu. Bahkan di dalam waktu Kronos, mungkin saudara pikir bahwa saya sudah terlambat, Pak. Orang lain sudah melesat jauh. Saya sudah umur sekian. Saya belum berbuat apa-apa buat Tuhan. Ingatkan kemarin waktu Tuhan Yesus belum melakukan satu mujizat pun, belum melakukan satu pelayanan pun, dia sudah dicintai. Kamu nyaman aja dulu sama itu dan kamu akan melihat perubahan terjadi. Nah, lihat di sini, ketika kita mungkin ngerasa bahwa kita sudah rusak, tidak berguna, ingat bahwa hal-hal tertentu di dunia ini menggambarkan sama seperti kita yang rusak juga. Tapi semakin orang menjadi rusak, makin dia justru bisa menolong orang lain. Contoh, kalau misalnya saya selalu menerima konseling dari orang yang sakit, dia kanker stadium 4, dia hutang 100 juta triliun dolar, itu belum ada sih, tapi 2 miliar pernah ada. Dan ketika mereka mengalami itu, kita cuma bilang bahwa tetap percaya Tuhan pasti tolong kamu. Cuma satu hal yang selalu saya bilang bahwa kalau Tuhan sampai mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan pakai kamu untuk nolong orang-orang yang nanti menderita seperti kamu supaya mereka melihat bahwa kalau kamu yang utang banyak, yang penyakitnya super sepertinya tidak bisa sembuh tapi bisa sembuh, maka ada harapan bagi mereka yang lain. Itu sebabnya hari ini ketika saudara ada dalam situasi sulit tetap percaya bahwa Roh Kudus akan mempercepat kesembuhan saudara. Dan akan mengubah segala sesuatu jadi baik. Habis itu saudara jadi mentornya orang-orang yang sejenis penderitaannya sama saudara. Dan mereka akan melihat, oh iya ya, dulu saya sering lihat bapak ini datang ke gereja, pakai tongkat, pakai kursi roda. Sekarang malah dia mau pengen jadi dancer di depan, menemani Ibu Abigail. Jadi coba kita lihat bahwa orang yang tadinya menderita sekalipun, tapi dia dipakai Tuhan. Coba kita lihat susu, kalau rusak, ya kalau udah asam bisa jadi yogurt kan. Dari yogurt bisa jadi keju, bisa jadi butter. Keju dulu yang bekunya itu kan dari curd bisa jadi keju. Tapi yang cair biasa dulu orang buang. Tapi justru yang cair sekarang, yang orang bilang rusak, yang tidak berguna. Ketika dia pakai, itu hasil susu yang akhir yang paling mahal. Coba siapa yang sini yang anak gym? Yang suka nge-gym, pasti suka minum susu protein. Ya kan? Susu whey protein itu dibagi atas 3. Ada concentrate, ada isolate, dan ada hydrolyze. Makin dia paling akhir, makin diproses paling lama, dia yang paling cepat diserap proteinnya untuk membuat orang berotot lebih cepat. Jadi kalau saudara ngerasa bahwa saudara paling rusak, kalau di tangan Tuhan, di tangan kreator yang benar, pencipta dan pengatur segala masa, serusak apapun saudara, saudara masih bisa membuat orang-orang yang dulunya seperti saudara, lebih baik keadaannya oleh karena anugerah Tuhan. Jangan lihat kepada keadaan saudara hari ini. Lihat bagaimana Yesus sudah menolong dan menyelamatkan saudara. Supaya saudara tahu, saudara punya kekuatan dalam Tuhan. Kita lihat bahwa ketika Yesus ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, artinya segala ruang, segala waktu, Tuhan Yesus dia juga ciptakan dan Bapa mewariskan kepada dia. Dan puji Tuhan, Yesus mewariskan kepada kita. Kalau kita adalah anak, kita juga berhak menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada ruang dan waktu yang terhilang. Quality time, waktu-waktu semua yang diberkati, Tuhan akan kembalikan. Tidak ada yang terhilang. Iblis tidak punya tempat lagi hari ini setelah saudara menerima kebenaran ini. Saudara klaim, tidak ada waktu sia-sia yang pergi begitu saja dalam kenangan buruk saudara. Saudara hanya melihat masa depan yang indah dari waktu ke waktu. Karena Tuhan beserta saudara. Karena dia Allah yang menciptakan alam semesta. Segala ayon, segala alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta dalam bahasa Yunani diciptakan ayon artinya apa? Masa kekekalan. Ketika hari ini saudara keluar dari masa Kronos pun, saudara akan diterima Allah di masa kekekalan karena Yesus sudah menguduskan waktu kekekalan. Kemudian dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Kalau saudara lihat di sini ada gambar, ada seorang laki-laki memikul bundaran bola bumi. Mungkin sebagian ada yang tahu, tapi kalau yang tidak tahu, ini namanya Atlas. Dia adalah dewa Titan.
Dewa Titan ada dalam mitologi Yunani. Ketika para dewa Titan ini kalah berperang sama dewa Olimpian, Zeus, Poseidon, dan Hades, ya kan ada dewa-dewa ini kemudian mengalahkan dewa-dewa seniornya yang tua, termasuk dewa Kronos punya keturunan dan semua dan anak-anaknya, pokoknya keturunannya membingungkan lah. Tapi penulis Ibrani menggunakan pendekatan ini karena bahasa kitab kita ditulis dalam bahasa Yunani dan waktu itu orang kental mempercayai mitologi-mitologi ini. Itu sebabnya ketika Atlas ini kalah dari saudara-saudaranya, saudara-saudara tirinya yang merupakan musuhnya, yaitu dewa-dewa Olimpian, Zeus dan lain sebagainya, maka dia mendapat hukuman untuk memikul langit dan kehidupannya. Sehingga kalau saudara lihat disimbolkan dengan dia memikul dunia di dalam pundaknya. Dia berulang kali berupaya untuk melepaskan diri dari hukuman ini tapi dia tidak pernah bisa. Beberapa orang coba untuk menolongnya tapi tidak pernah bisa. Karena dia berusaha untuk menopang dunia ini di dalam bahunya. Jadi dia kayak gendong gitu, kayak lihat di gambar gitu. Dan kemudian kitab Ibrani mencoba menggambarkan bahwa Yesus Kristus tidak menopang seperti itu. Dia satu kali cukup menopang kita di salibnya, di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia merentangkan tangannya selebar-lebar supaya sejauh timur dari barat siapapun yang terhilang tidak ada orang yang tidak digapainya. Dan dia seperti berkata bahwa seperti induk ayam yang ingin menyembunyikan anak-anak di bawah kepak sayapnya, dia lakukan itu. Tangannya ditarik sedemikian rupa supaya hari ini ketika dia disalib menunjukkan bahwa dia menerima semua siapapun kamu, dia sangat welcome kita di dalam hadiratnya. Itu sebabnya ketika Yesus kemudian didudukkan di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, ketika dia di atas, dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali ya hidup tanpa firman Tuhan. Karena pusat gravitasi bukan bumi, bukan matahari, tetapi Kristus. Karena kalau kamu keluar dari Kristus, kamu keluar dari kehidupan, maka kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya kehidupan, tapi gelap dan kematian. Tapi hari ini, pusat kehidupan kita bertumpu pada Kristus dan kuasa dan kebesaran yang menopang bumi. Dan Yesus berfirman, maka segala sesuatu jadi. Dia juga berfirman, maka dia menopang segala sesuatu sampai establish terus menerus. Dan oleh darahnya juga melakukan hal yang sama. Artinya mulai sejak hari ini kita tahu kebenarannya. Jangan pernah lupakan ibadah saudara karena mengandung janji. Kemudian tempatkan diri saudara di bawah firman Kristus, firman kasih karunia yang berkuasa membangun kita. Oke? Dan yang membukakan segala rahasia yang terbaik yang disembunyikan berabad-abad yang hanya dikhususkan buat gereja, buat saudara dan saya. Dan hari ini saudara menerima kekuatan kasih karunia-Nya, saudara hanya menempatkan diri duduk, saudara makan, habis saudara makan, kenyang, masih ada sisa pun, saudara pergi pulang dalam kehidupan saudara-saudara, saudara akan menuai segala sesuatu bahkan yang saudara tidak tanam. Yesaya 60 bilang apa? Kamu tidak usah pergi jauh-jauh ke bangsa-bangsa untuk memperoleh kekayaan. Biarlah bangsa-bangsa kekayaan yang capek-capek ngejar kamu. Amin. Nah, ada buktinya. Dulu waktu Tuhan Yesus lahir kan Maria dan Yusuf kan bukan orang yang berada. Ya kan? Dari hasil memberikan persembahannya dia hanya mempersembahkan burung merpati atau burung tekukur. Artinya dia sangat miskin, tidak punya apa-apa. Kalau film Hollywood menggambarkan bahwa Maria dan Yusuf naik unta atau keledai, itu Ferrari Mustang zaman dulu. Itu kemahalan gitu. Jadi sebenarnya mereka jalan kaki, ya. Tidak ada cerita di Alkitab, coba buka, ada nggak mereka naik unta keledai? Nggak ada cerita apa-apa. Jadi dikira-kira aja. Ya, mungkin sekarang itu barang murahan, tapi zaman dulu itu Ferrari dan Mustang. Coba kalau lihat waktu zaman Ayub, dia punya Ferrari berapa banyak, kuda berapa banyak, Mustang berapa banyak, ya kan? Nah, artinya apa? 2 tahun sebelum Yesus lahir, orang Majus sudah berjalan membawa kekayaan yang berlimpah-limpah untuk datang dipersembahkan kepada Maria dan Yusuf untuk membesarkan anak itu. Jadi ketika membesarkan anak itu, sudah ada biaya yang tercukupi. Mazmur kemenyan, waktu hidup, waktu mati, waktu bangkit. Semua sudah ada biayanya.
Karena kan habis itu mereka mau melarikan diri ke Mesir. Bawa anak orok bawa ke Mesir, gak punya kerjaan, mau kasih makan apa. Tapi Tuhan sanggup menyediakan kekayaan bangsa-bangsa dibawa kepada Yusuf dan Maria hari itu. Kan gak mungkin, 3 raja datang, gengsi dong. Hanya bilang, Maria mohon maaf, ini cuma gocap yang kita punya. Semoga cukup beli susu dan pampers gitu. Udah jatang jauh-jauh ngasihnya cuma segitu. Dan artinya itu berbicara tentang apa? Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita pada saat kita miliki Yesus, kita miliki segala-galanya. Dia berfirman segala sesuatu jadi, dan dia berfirman segala sesuatu tetap terus berlangsung. Itu sebabnya saya sangat menyukai istilah bahasa Latin providentia Dei, artinya bahwa Allah yang turut bekerja atau arah yang tetap mengawal senantiasa, menjaga kita sampai kesudahan zaman. Jadi sekali orang itu dipanggil dan dipilih Tuhan, Tuhan gak mau rugi, Tuhan akan membuat dia berhasil sampai pada kesudahannya. Karena Yesus adalah Alfa, dia juga Omega, dia juga Allah yang dalam bentuk Kairos yang tetap memberkati, memberi makan sehingga tidak ada waktu saudara yang terhilang. Kalaupun ada yang terhilang, Tuhan akan kembalikan waktu-waktu terhilang menjadi waktu yang berkualitas. Supaya hari ini ketika kita ditempatkan bersama-sama dia di sebelah kanan Bapa di sorga, di tempat maha tinggi, maka tidak ada lagi penguasa atau penyakit ataupun kesusahan apapun, karena semua sudah diletakkan di bawah tubuh Kristus. Iya kan? Kita tubuh Kristus, berarti semua ada di bawah kaki kita. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Supaya hari ini ketika kita mengetahui, memiliki pengetahuan tentang waktu yang luas, waktu yang kekal, dari ujung yang tidak pernah ada awal di awal dan ujung yang tidak pernah ada akhir di akhir. Dan waktu kronos, waktu kairos, Tuhan ada di segala masa, segala waktu, segala ruang. Supaya hari ini kita tahu bahwa tidak ada ruang dan waktu yang iblis punyai untuk dapat memanipulasi dan membawa kita keluar. Karena hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran dan kebenaran memerdekakan kita. Supaya kalau sampai ada yang rasa bahwa tahun-tahunnya terhilang, katakan kepada Tuhan, kembalikan. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Karena hari ini kita tahu bahwa kita sudah diciptakan sempurna, serupa dan segambar Allah. Ya, saya juga pernah katakan ini bahwa kita itu adalah ciptaan yang sempurna, serupa dan segambar Allah. Kita tidak bisa dikalahkan sesungguhnya. Minggu depan Pastor Ivan akan melanjutkan serial khotbahnya dan beliau akan menyampaikan tentang bagaimana kita menggunakan senjata Allah untuk mengalahkan pikiran negatif. Sebelumnya di akhir saya akan menunjukkan saudara supaya saudara bisa melihat gambar ini, supaya saudara tahu bahwa sesungguhnya diri kita ada manusia lama dan ada manusia baru. Manusia lama sudah turut disalibkan dan mati bersama Kristus. Manusia lama kita bagi kita yang percaya sudah mati, artinya sudah tidak ada. Yang dimaksudkan yang mana? Apa yang dimaksudkan sudah mati? Saya masih sadar, saya hidup, tubuh saya masih hidup. Berarti yang mati adalah apa? Manusia lama. Sifat berdosa. Sampai sini saudara ngerti? Iblis tidak bisa menyerang saudara di manusia lama saudara. Kenapa? Ya sudah mati, sudah tidak ada. Sampai sini ngerti? Tetapi saudara juga diciptakan menjadi manusia baru yang serupa dan segambar Allah. Dalam 1 Korintus dibilang bahwa roh kita menyatu dengan roh Allah dan keduanya menjadi satu. Artinya saudara adalah ciptaan baru yang tidak dapat juga diganggu oleh iblis karena saudara sempurna. Di posisi di sini, saudara adalah makhluk sempurna. Ketika Adam diciptakan lewat percepatan, dia tumbuh menjadi seorang Adam yang dewasa, yang sudah mature. Kita juga demikian, rohnya juga diciptakan sempurna, tidak dari bayi. Hanya saja pikiran kita yang merangkak. Coba kita lihat, di sini secara psikologis manusia memperoleh pengetahuan melalui apa? Proses belajar, melibatkan beberapa metode seperti pengalaman, observasi, dan pendidikan. Ya, pengetahuan diperoleh dari apa tuh? Teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme. Kalau saudara lihat, Adam diciptakan, kenapa Adam dan Hawa tidak memiliki anak pada saat mereka ada di Taman Eden, supaya kalau mereka jatuh dalam dosa, nanti anak-anaknya mereka masih tetap anak-anak yang sempurna. Sabar ya Pak, Bu. Yang digoda tuh maknya. Bapaknya aja makan, anaknya gak mau makan. Lu makan lu, bapak moyang lu aja makan, lu gak mau makan. Gitu. Pasti dikasih makan. Tetapi kenapa mereka tidak menurunkan keturunan ilahi? Karena walaupun mereka diciptakan dengan fisik yang sempurna, tapi keinginan dagingnya tidak ada.
Sehingga setelah mereka diusir keluar dari Taman Eden, kalau saudara baca Kejadian 4 kalau nggak salah, di situ baru setelah 30 tahun mereka terusir dari Taman Eden, artinya mereka mulai beranjak secara psikis ke dewasa, baru mereka melahirkan Kain di balik kesusahannya. Sampai saudara ngerti? Jadi keinginan dan desire dan hasrat itu baru tumbuh berdasarkan proses pengetahuan dan pengalaman belajar. Nah, itu sebabnya kenapa saudara perlu menundukkan diri saudara di bawah firman Kristus, karena saudara juga sudah memiliki saudara yang sempurna. Tapi pikirannya yang harus terus diperbaharui. Sebabnya saya pengen bilang bahwa saudara tidak bisa diganggu iblis di dalam manusia lama saudara. Kenapa? Karena manusia lama saudara sudah mati. Nah, iblis juga tidak bisa mengganggu saudara di dalam manusia baru, karena manusia baru saudara sudah diciptakan sempurna sama seperti Yesus. Lalu iblis masih punya kesempatan di mana? Di dalam jiwa dan pikiran saudara. Ini yang membuat saudara khawatir, takut, cemas, dan lain sebagainya. Itu sebabnya saudara perlu diperlengkapi dengan senjata Allah. Minggu depan Pastor Rifai akan mengkhotbahkan ini, tapi hari ini kita sudah melihat bahwa sesungguhnya saudara sudah diciptakan sempurna, saudara punya waktu dan kesempatan, dan sebenarnya iblis tidak punya waktu dan ruang untuk mencobai dan menghancurkan saudara. Karena semua waktu dan ruang sudah dikuduskan dengan darah Yesus, supaya hari ini kita hanya menerima kemenangan demi kemenangan dan berkat kelimpahan yang kita terima, oleh karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Ada amin? Kita tahu bahwa anugerah Tuhan tidak pernah terbatas. Waktu karos Tuhan masih terbuka sampai Tuhan datang kedua kali. Tidak pernah ada kata terlambat. Apapun yang sudah pernah hilang, Tuhan akan rubahkan menjadi sesuatu yang berbuah manis dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.